Nah, tapi kalau misalnya fattening, breeding itu paling mudah ya di Angon. Tapi karena kebijakan kebun tidak memungkinkan untuk itu, maka kemudian orang taruh di kandang-kandang, dan cara yang paling efektif untuk bisa meningkatkan nilai tambah dalam proses breeding, maksudnya mengembangbiakan, itu harus inseminasi. Makanya relawan-relawan saya banyak saya dorong untuk kursus inseminasi, kawin suntik itu loh, jadi mantri gitu. Di Simalungun ini kita masih harus menambah banyak mantri-mantri hewan lembu untuk kemudian menentukan semen beku atau sperma lembu pejantan unggul yang biasanya dari Lembang, biasanya dari Malang, itu untuk disuntikkan ke sapi betina kita. Organisasi PUK SP5 Bali Assisted sudah melakukan program ataupun juga sudah mulai menjalankan program di bidang peternakan entong. Dan kemarin kami sudah melakukan pembicaraan dengan pihak manajemen. Kalau Bapak manajer mengatakan silahkan, sah-sah saja, asal jangan sapi dan kambing. Itu prioritas utama dari Pak manajer. Kemudian yang penting itu asal bisa dikondisikan. Dalam hal ini maka dari situ kami sudah menjalankan itu ada sekitar 10 anggota dengan swadaya mandiri sendiri. Kemudian nanti karena kita cos pun belum ada pemotongan, kemungkinan ke depan anggota yang lain akan kita support melalui cos-cos yang kita potong itu tadi. Jadi artinya mereka kita potong cosnya 20.000, kita setorkan 50% ke PC atau PD, yang 50% kita kembalikan lagi ke mereka. Itulah program yang saya lakukan untuk anggota. Dan itu pun sudah berjalan sekitar ada 3 bulan ini, kami swadaya mandiri ada 10 orang. Dan alhamdulillah dalam 3 bulan ini termasuk cukup membantu gitu. Karena dia selain dia modal kecil, praktis, ekonominya cukup menunjang. Satu contoh kita mau kelola itu entok itu tadi dari telur, dia berputar dia bisa dapat 3.000 per butir. Kalau kita jual dia, kita pecahkan ke anakan, umur seminggu itu harganya ada minimal 8.000 sampai 10.000 per ekor. Kemudian kita besarkan lagi dia kembali ke diri atau ke Curumundu ataupun sedang gadis ke tanggung, itu sekitar antara 30 sampai 40 ekor, 30 sampai 40 per kilonya, Pak. Nah, dan kami semalam sudah juga memutuskan hasil ketentuan untuk basor, per ekornya kami minta 200.000. Artinya kami di situ sudah memenuhi standar perekonomian kami kekurangan selama ini sebenarnya. Kadang kalau kita cuma ngomong-ngomong aja pun itu nggak akan berdampak apapun gitu loh. Sehingga apa yang dilakukan tadi kita coba uji dengan cara itu, dan saya berharap terus dievaluasi. Jadi tadi semua penjelasannya itu rasional menurut saya. Itu kelihatannya Bang Ardi memang pelaku. Dia ngerti ada skema-skema tertentu dalam peternakan itu yang kemudian lebih menguntungkan atau malah konsekuensinya tidak menguntungkan buat kita. Sama Pak, ternak lembu juga gitu. Ketika kita mau ternak lembu, kita harus tentukan kita mau fattening, penggemukan, atau breeding untuk dilahirkan. Maka itu bisa menjadi murah. Saya gini-gini peternak juga Pak. Saya main di sapi, di lembu. Nah, kalau tadi disebut kalkulasinya seperti itu, pakan tambahannya juga sudah ada di perkebunan, atau bahkan gimana caranya macam bekicot atau segala macam, itu sebenarnya bisa juga ya, dan sebenarnya bisa di treatment itu. Nah, ini menjadi oke. Nah, pesan mesin fermentasi itu berapa? Itu kan 10 orang. Kalau memungkinkan nanti itu 21 hari juga nggak ya? Ya minimal 35 hari maksimal. Maksimal 35 hari. Itu kalau kita tetaskan secara alami dia di tanah. Tapi kalau dia kita tetaskan di atas itu 30 hari. 30 hari. Maksudnya kalau kita menggunakan mesin tetas itu hanya 30 hari. Oke. Ini masalahnya kita nggak tahu harga mesin tetasnya berapa. Tapi begini saja lah. Saya bantu 2 juta. Beli mesin penetas itu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi 19 pas awal COVID
kan kita di karantina itu di kebun. Saya kebetulan dulu kebun di daerah Mesuji di Lonsum Cengal. Waktu itu kita di karantina, maksudnya nggak boleh keluar kemana-mana. Kebetulan saya memang hobi untuk ternak sebenarnya. Jadi waktu itu ayam kampung. Saya sebenarnya di kebun nggak punya ayam, saudara. Tapi kebetulan staf-staf yang pindah ini kadang ada ayamnya nggak ketinggalan di tempat, ada 2-3 ekor. Ini ayam kehilangan induk lah sudah jadinya. Jadi saya lihat ayam ini bertelur di perumahan gitu ya, di rumput-rumput ini. Jadi saya mikir ini gimana ya? Ya udah saya ambil dulu. Saya ambil anaknya, induknya tetap saya lihat. Induknya saya ambil, saya kasih pakan pelet di umur 1 bulan sampai 1 bulan, kalau sampai 1 bulan. Terus ada kawan saya juga di staf lingkungan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baru saja kita selesai tadi diskusi dengan teman-teman serikat pekerja yang ada di kawasan Lonsum, dan alhamdulillah udah pada bubaran. Tapi tema diskusi kita hari ini itu tidak terkait langsung dengan hubungan antara teman-teman karyawan dengan perusahaan, tapi kita lebih banyak mengeksplor peluang-peluang di luar dari aktivitas perusahaan yang bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi untuk teman-teman kita. Nah, diantaranya tadi, mana yang ternak Om Komardi? Diantaranya tadi ada inspirasi bagus tuh tentang bagaimana, kok peciku miring ini, bagaimana teman-teman punya aktivitas untuk pengembangbiakan bebek atau entok. Nah, ini menjadi menarik. Tadi kita explore. Teman-teman, apa kira-kira yang dilakukan dengan entoknya tadi kira-kira? Ya, kita akan coba membudidaya dan juga akan mengembangkan peternak entok ini melalui program SP5K kita. Iya. Sekarang yang sudah dilakukan udah ada berapa ekor? Sudah ada sekitar 200-an ekor untuk kita budidaya. Dan sekarang tinggal hanya menunggu hasil lah. Iya, tadi bagus banget, si masnya sudah mengeksplor, ada beberapa tahapan peluang untuk pengembangbiakan entok ya. Ada dari sisi telurnya, ada dari sisi anakannya, ada dari sisi derenya atau pedagingnya. Nah, ini akan terus dipelajari, dieksplor. Tantangannya tadi sudah teridentifikasi adalah pakan, tapi kemudian di tengah-tengah perkebunan seperti ini, itu banyak ternyata pakan-pakan tambahan yang bisa diandalkan, seperti misalnya keladi-keladian itu ya? Keladi-keladian, lompong-lompongan. Itu yang dimaksud lompong bagi teman-teman yang ada di perkotaan, itu bisa jadi keladi-keladian yang bagus-bagus itu. Iya kan? Betul. Dulu pernah ada banyak isu janda bolong dan lain sebagainya itu diantaranya umbi-umbiannya itu bisa untuk jadi makan pakan-pakan ternak kita. Luar biasa, terima kasih kawan-kawan. Ayo kita foto bareng yuk. Nah, kemudian nanti kita akan coba mengadvokasi kepentingan teman-teman. Ini sebenarnya mereka membutuhkan banyak peluang lah untuk bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka. Silakan diatur ya, Canggih diatur posisinya. Saya berharap walaupun kemudian beternak itu dilarang ya sama pihak kebun, tapi kemudian pihak kebun kita harapkan itu bisa memfasilitasi mereka untuk membuat semacam kandang koloni. Membuat kandang koloni, kandang yang kemudian bisa dipakai oleh warga secara bersama-sama untuk meningkatkan aktivitas peternakannya. Sementara di sini banyak rumput, barangkali kambing, domba itu bisa dipelihara dengan bagus, sehingga kemudian ada tambahan penghasilan. Teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan-kawan, hidup buruh. Hidup.